Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adli kamalik. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahbas wa ayyidna qatal waqan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian pada subuh yang dirahmati Allah, anak-anakku yang sempat hadir pada pagi hari ini yang berbahagia, pertama-tama puji beserta syukur sila kita ucap puji syukur nikah oleh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat taufik hidayah serta hidayah menuju alhamdulillah yang perlu kami rasakan tiap detik tiap saat dengan nikmat-nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih dengan nikmat mobil, hingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah yang perlu kami boleh hadir dan nikmat ini dalam keadaan istiqomah tidak moya ridwan Allah Subhanahu wa taala, ya jadi tambahan nilai ibadah, ya jadi sanggup untuk menghadap dan mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan demikian nikmat kita seterusnya terus tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tekun dalam kebaikan, tekun untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah dengan penuh kesabaran. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kali selawat beserta salam tercurah jua ke junjungan alam Nabi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan karena kuat kita berselawat era menuju kiamat ada mau baik dalam catatan golongan umat-umat yang lahir di akhir zaman, dirindukan oleh beliau, mendapat syafaat beliau dengan syafaatul kubra, masuk surga bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan di dunia ini ada dua pilihan. Semenuan jua ketika tiap pengusaha miliki akan kembali menghadap dari Allah Subhanahu wa taala, dua pilihan. Muntemele hidup bahagia di dunia tentu dituntut untuk melakukan kebaikan-kebaikan pegawaian doa dari sholat di dunia. Semenuan jua ketika Allah Subhanahu wa taala yang panggil atau wahwat tuayan yang menghadap dari Allah Subhanahu wa taala, kematian di dua jalan. Arah pada jalan mati jalan husnul khotimah, arah pada mati pada jalan su'ul khotimah. Tergantung berambil perdekan yang pengusaha hirup ini. Lamun mele mati dalam keadaan husnul khotimah, dan itu ketika hidup di dunia ini dengan jalan yang benar, sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan tuntunan syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pelihara hubungan kerja Allah Subhanahu wa taala, pelihara hubungan kerja pada manusia. Hablum minallah wa hablum minas. Insyaallah pada akhir ada yang mau mati dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua jua ketika mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Su'ul khotimah niki mati dengan sampai tidak akan selamat. Tidak akan selamat karena ketika dia di dunia dia hanya berpoya-poya menuruti hawa nafsunya saja, menuruti jalan syaitan. Padahal syaitan itu adalah musuh yang nyata buat kita. Wala utwa lillah.
Jangan sekali-kali kita mengikuti langkahnya syaitan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam empat perkara. Pertama, disuruh kuat-kuat ingat mati. Kedua, pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ajal tiba atau sakaratul maut, disuruh menghadapi dengan tenang, dengan akhir kalimat sesuai dengan hadis sampai yang baru mendapatkan husnul khotimah. Ada tenang menghadapi sakaratul maut ini dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus saat kedua, pesan baginda Rasulullah SAW, ketika ajal datang kita hendaknya berhusnuzon, berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ujian cobaan yang paling berat jamaah sekalian ketika menghadapi sakaratul maut. Yang paling paling ujian, karena di sana syaitan akan tampil membelokkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhati-hati. Kadang ia tahu menentukan apakah dengan jadi husnul khotimah atau su'ul khotimah ketika saat menghadapi sakaratul maut. Yang pun menarik keluarga famili yang menghadapi sakaratul maut ini disuruh kuat-kuat mimpi. Ada saleh hayat iki kalimat terakhir subur yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang suruh tunduk. Karena itu datang godaan-godaan syaitan. Dalam keadaan sakaratul maut ini macam ruang pendatang arah datang posisi karena melihat sesuatu, semua dia adalah godaan syaitan. Ya pun pesan Rasulullah, hendaknya di akhir hayat kita berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka. Hendak doang diri belok dengan godaan-godaan syaitan yang menyebabkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah. Terus selanjut pesan baginda Rasulullah SAW, hendak doang kira betul akhir saat harus mati. Jadi ganggu doa kita harus mati. Berarti seolah-olah dia berusaha memiliki berputus asa dari rahmat Allah. Karena si lelah lalu dari penyakit, karena si susah lalu, ada Nabi minta ya Allah, lalu kita cabut nyawa dengan ini adalah pesan baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan pengajian hadis kita di dalam kitab Mukhtarul Hadis. Yang kita sudah sampai ke hadis yang ke-608. Jadi 600 itu wadah haji kitab Mukhtarul Hadis yang hadis pilihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya daru man la dara lahu. Wa malu man la malu lahu wa laha yajma'una la aqla lahu. Rawahu Ahmad an Sayyidatina Aisyah. Manik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang ke-608 jemaah sekalian, dunia seno ia tahu dengan dik berdui negeri, dik berdui tahu. Yang pun ibaratan pasal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia seno ibaratan suku negeri, suku negara dengan sandek tahu, dek nara tahu kakak. Wa malu man la malu lahu. Ia tahu harta dengan sandek duit harta. Wa laha yajma'una la aqla lahu. Lain dengan sama mengejar tentang hidup keduniaan doang, mengkumpulan. Ya, di dunia ini dia hanya mengumpulkan bagi orang-orang yang tidak punya akal. Bikin jamaah sekalian. Ini berfungsi akal denara iman suku dengan yang menyebabkan ia akan selamat menghadapi alam-alam suhan alam dunia ini, bukti dengan saat hidup semata-mata mengejar kehidupan dunia. Padahal dunia ini hanya sementara. Dunia ini sering tiap sampean justru dengan saat beriman dembina marah misal kebun bangka. Dunia ini ya tahu ya betul-betul Nabi tetap jadi kebaikan kebagusan. Mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah di dunia ini, iya, dia berbuat baik, bercocok tanam, dan insya Allah suhan di dunia, baru dia
Tapi hasil pegawai selama hidup. Lagu mendengar dia beri tujuan itu hanya semata-mata hidup untuk makan, semata-mata hidup hanya mengejar dunia jemaah. Jadi ibaratkan dia dengan sampai akal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ke-609. Ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah. Dunia selaput adalah perhiasan, kesenangan doang. Wa khairu mata'i dunya, sebagus-bagus perhiasan dunia al-mar'atu salihah, yakni dengan nilai solehah, dengan nilai baju solah. Ini perhiasan dunia paling bagus, paling solah, yakni dengan nilai kejadian dengan nilai yang solehah. Sampai penuh. Ternyata dengan nilai luar biasa perhatian bagi Rasul dengan nilai sampai diibaratkan dia perhiasan dunia. Lalu sebagus-bagus perhiasan dunia ini ketika terhias dengan nilai soleh.